Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD LSAD Magelang yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 23. Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 23 saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema menghormati Yesus sama dengan menghormati Bapa. Di dalam ayat yang kita baca bagian B dikatakan, barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Yesus, ia juga tidak menghormati Bapa. Berarti barang siapa yang menghormati anak, barang siapa yang menghormati Yesus, ia juga menghormati Bapa. Oleh sebab itu renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema menghormati Yesus sama dengan menghormati Bapa. Di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima, kalau mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18 di sana kisah di mana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh di tepi kolam Bethesda. Dan penyembuhan orang lumpuh tersebut, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh di tepi kolam Bethesda tersebut berakhir dengan kemarahan orang-orang Yahudi. Berakhir dengan kemarahan para pemuka Yahudi, para pemimpin-pemimpin Yahudi. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-18, Injil Yohanes pasal 5 ayat 18 dikatakan, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi membuat orang-orang Yahudi menjadi marah, sehingga mereka berusaha lebih lagi untuk membunuh Yesus, karena Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh di tepi kolam Bethesda itu pada hari Sabat. Bukan hanya menyembuhkan, Tuhan Yesus juga menyuruh orang itu untuk mengangkat tilamnya. Dan ini berlawanan dengan hukum Sabat yang dipegang kuat oleh orang-orang Yahudi. Mereka memegang hukum Sabat. Hari Sabat tidak boleh bekerja. Dan Tuhan Yesus mengadakan mujizat pada hari Sabat, sehingga orang-orang Yahudi marah kepada Tuhan Yesus. Dan bukan cuma itu saja, tetapi karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa Bapa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi Tuhan Yesus berkata bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dengan demikian Yesus dianggap menyamakan dirinya dengan Allah. Dan orang-orang Yahudi menjadi marah karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan mereka, orang-orang Yahudi, hanya percaya Allah itu satu, Bapa itu satu yang ada di surga. Mereka tidak percaya kalau Yesus adalah Allah. Dalam ayat yang ke-19, Tuhan Yesus menjelaskan kepada orang-orang Yahudi
bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan adalah pekerjaan Bapa. Jadi Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus memberitakan kabar baik, Tuhan Yesus melakukan mujizat menyembuhkan orang-orang sakit. Itu adalah pekerjaan Bapa. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-19. Jadi apa yang dikerjakan oleh Bapa, itu yang dikerjakan oleh Yesus. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Dalam ayat 20, pekerjaan yang Yesus lakukan, mengadakan mujizat, menolong orang, menyembuhkan orang-orang sakit, termasuk menyembuhkan orang lumpuh itu diajarkan, ditunjukkan Bapa kepadanya karena Bapa mengasihi dia. Saya bacakan ayat 20 dikatakan, sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Jadi semua pekerjaan yang Yesus lakukan itu bukan datang dari dirinya sendiri, melainkan karena Yesus tunduk kepada Bapa. Yesus bergantung kepada Bapa. Dan Yesus menerima otoritas dari Bapa, belajar dari Bapa untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi apa yang Yesus lakukan bukan dari dirinya sendiri, tetapi Yesus melakukan kehendak Bapa, melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapanya yang ada di surga. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, penyembuhan orang lumpuh di tepi kolam Bethesda, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, itu merupakan bagian kecil dari penyataan kuasanya. Namun akan ada pekerjaan yang lebih besar lagi yang akan ditunjukkan Bapa kepada anak. Kita sudah membaca dalam ayat 20. Ayat 21 dikatakan bahwa Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya. Sama seperti Bapa, anak juga berkuasa memberi hidup. Kalau kita membaca dalam ayat 21. Jadi anak juga berkuasa untuk memberi hidup kepada yang dikehendakinya. Ayat 22, namun Bapa tidak menghakimi siapapun. Tetapi Bapa menyerahkan kuasa untuk menghakimi kepada anak. Dalam ayat 27 juga dicatatkan bahwa kuasa untuk menghakimi itu diberikan Bapa kepada anak. Alasan pemberian kuasa untuk menghakimi kepada anak, kepada Yesus, alasan pendelegasian kuasa untuk menghakimi itu diberikan kepada Yesus supaya semua orang menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Karena itu orang-orang yang tidak menghormati anak berarti tidak menghormati Bapa. Orang-orang yang gagal menghormati Yesus berarti mereka gagal menghormati Bapa. Sebaliknya, orang yang menghormati anak berarti menghormati Bapa. Orang yang menolak ketuhanan Yesus berarti menolak Bapa. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus berarti tidak percaya kepada Bapa. Dan ada banyak orang yang masih mengikuti pengajaran mereka menolak Yesus sebagai anak Allah. Ada orang yang masih menganut ajaran mereka tidak mengakui Yesus sebagai anak Allah. Mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah Mesias. Mereka hanya memandang Yesus sebagai manusia
yang memiliki kesalehan yang tinggi. Jadi ada orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Mereka menganggap Yesus hanya sebagai manusia yang memiliki kesalehan, ketaatan yang tinggi kepada Tuhan. Mereka hanya menganggap Yesus sebagai nabi saja. Mereka hanya menganggap Yesus sebagai utusan saja. Mereka hanya menganggap Yesus sebagai rasul saja. Tetapi orang-orang yang menolak Yesus berarti mereka menolak Bapa. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, orang-orang yang tidak menghormati Yesus, berarti mereka tidak menghormati Bapa. Orang-orang yang tidak mau mendengar perkataan Yesus, orang-orang yang tidak mau percaya kepada Yesus, orang-orang yang tidak mau mendengarkan apa yang Yesus katakan, maka mereka juga menolak Bapa. Mereka juga tidak mendengarkan apa yang Bapa katakan. Mereka juga menolak Bapa. Orang-orang yang seperti itu, firman Tuhan katakan, mereka akan menerima hukuman kekal. Di dalam ayat yang ke-29 saya akan bacakan, Yohanes 5 ayat 29 dikatakan, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi mereka yang telah berbuat jahat, artinya orang-orang yang menolak Yesus, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, orang-orang yang tidak mengikuti apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus firmankan, mereka adalah orang-orang yang menolak Bapa. Mereka tidak percaya kepada Bapa. Mereka tidak melakukan apa yang Bapa firmankan. Orang-orang yang tidak menghormati Yesus, mereka juga tidak menghormati Bapa, dan mereka akan dihukum. Mereka akan mengalami penghukuman yang kekal. Namun sebaliknya, mereka yang percaya kepada Yesus, percaya kepada anak, mendengarkan perkataan anak, melakukan perkataan firman yang dikatakan oleh anak, menghormati anak, mereka juga menghormati Bapa. Mereka percaya kepada Bapa, melakukan apa yang Bapa katakan, dan mereka akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Bapa berkuasa membangkitkan dan memberi hidup. Demikian juga anak, yaitu Yesus, berkuasa memberikan hidup kepada siapa yang dikehendakinya, yaitu orang-orang yang menghormati Dia, orang-orang yang percaya kepadanya. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terus menghormati Yesus, yaitu dengan kita terus percaya kepadanya, kita terus mendengarkan firman-Nya, kita melakukan firman-Nya di dalam hidup kita. Ketika kita melakukan semuanya itu, kita berarti menghormati Bapa yang telah mengutusnya. Bapa dan Yesus adalah satu. Ketika kita menghormati Yesus, berarti kita menghormati Bapa. Ketika kita percaya kepada Yesus, berarti kita percaya kepada Bapa yang mengutusnya. Dan kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, buat kasih setiamu, buat anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih, kami mau terus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami mau terus mendengarkan firman-Nya. Kami mau melakukan firman-Nya. Kami mau menghormati Yesus. Dan kami percaya bahwa kehidupan kekal sudah Engkau berikan bagi kami, orang-orang yang percaya kepada Engkau, yang menghormati dan taat kepadamu. Berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan sertai dan tolong dalam setiap pergumulan mereka. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di tengah-tengah keluarga GPDI LSAD Magelang, dan kami
telah melihat kemuliaan-Mu, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadamu sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.